Hai, saya Vira. Umurku masih 14 tahun. Saya sudah menikah. Kebunku selalu disiram oleh kakek tua hingga basah dan subur. Di sebuah desa kecil yang sunyi, Vira, seorang gadis berusia 14 tahun, harus menghadapi kenyataan pahit yang menghancurkan semua impian masa mudanya. Untuk menyelamatkan ibunya dari jerat utang, Vira dipaksa menikah dengan Pak Ruslan, seorang pria tua yang sudah berusia hampir 7 dekade. Sebuah pernikahan yang seharusnya tidak terjadi dan jauh dari pilihan hidup yang ia inginkan. Namun, tak lama setelah pernikahan itu, sebuah kenyataan yang lebih mengubah hidupnya datang. Vira hamil. Kini, di tengah kebingungannya, Vira harus memilih antara mengejar pendidikan yang sangat ia impikan atau menghadapi tanggung jawab sebagai seorang ibu di usia yang sangat muda. Dalam perjalanan ini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Meski semuanya tampak menjeratnya dalam sebuah jalan yang penuh pengorbanan, akankah Vira bisa menemukan kebahagiaan di tengah takdir yang seolah tak adil? Atau ia akan terjebak selamanya dalam pilihan yang dibuat untuknya? Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan pencarian kebebasan yang penuh dengan ketegangan dan harapan di tengah keterbatasan. Simak hingga tuntas di channel Hendra Siswanto. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang anak bernama Vira, seorang siswi SMP berusia 14 tahun yang tinggal bersama ibunya, Aisyah. Keluarga mereka tidaklah kaya, bahkan cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun Vira selalu mencoba untuk tersenyum dan tetap bersemangat, karena ia percaya suatu hari nanti hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Pada suatu hari, sebuah kabar buruk datang. Ibunya, Aisyah, terjerat utang besar kepada seorang lelaki tua bernama Pak Ruslan, seorang pengusaha besar di desa itu. Pak Ruslan dikenal sebagai sosok yang keras dan tanpa belas kasihan. Ketika usaha kecil yang dimiliki Aisyah bangkrut, dia merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain selain berutang kepada Pak Ruslan. Namun utang tersebut semakin menumpuk dan Aisyah tak mampu lagi membayarnya. Pak Ruslan yang merasa kecewa dengan keadaan itu mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dalam situasi yang sangat sulit, Pak Ruslan datang menawarkan solusi yang mengejutkan. "Kalau kamu tak bisa bayar, maka Vira akan menggantikannya," kata Pak Ruslan dengan suara berat dan penuh kekuasaan. Aisyah terkejut dan hampir tak bisa berkata-kata. Vira, yang mendengar pembicaraan itu, merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Namun dengan kekuasaan yang dimiliki Pak Ruslan, Aisyah tidak punya pilihan selain menerima tawaran itu. Untuk melunasi hutang yang menggunung, Vira harus menikahi Pak Ruslan. Vira, yang seharusnya hanya memikirkan sekolah dan masa depannya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia merasa tidak adil, dan hatinya penuh kebingungan serta ketakutan. Apalagi Pak Ruslan sudah berusia hampir 70 tahun, seorang lelaki tua yang sudah memiliki banyak anak dan cucu. Hari pernikahan tiba. Vira mengenakan gaun pengantin putih yang terasa berat di tubuhnya. Tidak ada kebahagiaan di wajahnya, hanya ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Di hadapan semua orang, Vira dipaksa untuk mengucap janji setia pada seorang kakek yang jauh lebih tua darinya. Namun di balik pernikahan itu, ada cerita lain yang tidak diketahui oleh banyak orang. Vira sebenarnya bukan hanya menjadi korban keadaan, tetapi ia juga mulai memahami bahwa pernikahan ini bisa memberi kesempatan untuk ibunya melunasi hutang. Vira bertekad, meskipun hidupnya kini tak seperti yang ia inginkan, ia akan berusaha keras untuk menemukan cara agar keluarganya bisa bangkit kembali. Hari demi hari, Vira mulai menunjukkan keteguhan hati. Meskipun ia terpaksa menjalani hidup bersama Pak Ruslan yang kerap memaksanya, ia tetap bersekolah, berusaha menjalani masa remajanya dengan cara yang paling normal yang ia bisa. Beberapa teman sekelasnya mengetahui tentang pernikahan itu dan memberikan dukungan moral.
Mereka menghibur Vira dengan cerita-cerita hangat tentang masa depan yang lebih cerah. Suatu malam, ketika Vira sedang merenung di bawah bintang, Pak Ruslan datang kepadanya. Alih-alih marah atau menuntut haknya sebagai suami, Pak Ruslan justru berkata dengan suara pelan, "Aku tahu kamu merasa tersiksa. Aku tidak ingin ini terjadi. Tapi hidup memang kadang memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan." Vira memandang Pak Ruslan dengan tatapan penuh pertanyaan. Apa maksudnya? Pak Ruslan melanjutkan, "Aku sudah terlalu lama terjebak dalam dunia yang keras. Aku ingin kamu memiliki kesempatan untuk hidup dengan bebas, seperti yang seharusnya kamu dapatkan di usiamu yang muda ini." Malam itu, setelah percakapan panjang yang penuh kebingungan dan kejujuran, Vira menyadari bahwa Pak Ruslan mungkin lebih memahami situasinya daripada yang ia kira. Walau pernikahan mereka tidak bisa dibatalkan, Vira mulai merencanakan masa depannya dengan lebih matang. Ia bertekad untuk belajar lebih giat, mencari peluang yang bisa membebaskan keluarganya dari masalah ini. Vira tahu, meski ia terjebak dalam situasi yang penuh kesulitan, ia masih bisa berusaha mengubah takdirnya dengan bekerja keras dan mencari kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan lambat dan penuh ketegangan. Vira berusaha menjalani hidupnya dengan penuh kebingungan. Setiap pagi, ia harus bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan segala keperluan rumah tangga, meski hatinya masih berat. Sekolah tetap menjadi pelarian utamanya, tempat di mana ia bisa merasa seperti seorang remaja normal, meskipun beban pikirannya semakin besar. Namun di balik kepahitan yang ada, Vira mulai merasa adanya perubahan dalam dirinya. Ia semakin dewasa, namun bukan karena ia menginginkannya, melainkan karena keadaan memaksanya. Ia menyadari bahwa takdirnya tidak akan berubah hanya dengan berdiam diri dan meratapi nasib. Ia harus berusaha untuk menemukan cara agar kehidupan keluarganya bisa lebih baik. Suatu hari Vira menerima tawaran dari gurunya, Pak Budi, untuk mengikuti sebuah program beasiswa di kota besar. Program ini akan membantunya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, jauh dari kehidupan desanya yang penuh keterbatasan. Namun, ada satu hal yang menghalangi niatnya. Izin dari Pak Ruslan. Vira tahu, meskipun Pak Ruslan sudah mulai tampak lebih bijak dan tidak terlalu mengekangnya, tetap saja ia adalah suami yang sah dalam pandangan hukum. Namun ia tidak ingin melepaskan kesempatan ini begitu saja. Ia mulai berbicara dengan Pak Ruslan dengan hati yang ragu. "Pak Ruslan, saya ingin melanjutkan sekolah di kota. Ada beasiswa yang bisa membantu saya. Dan saya rasa ini bisa menjadi peluang untuk saya memperbaiki masa depan," kata Vira dengan suara pelan. Pak Ruslan terdiam sejenak, matanya menatap Vira dengan penuh perasaan yang sulit diungkapkan. Akhirnya, ia berkata dengan suara lembut, "Kamu memang berhak untuk melanjutkan pendidikanmu, Vira. Aku tidak akan menghalangimu. Tapi ingat, meskipun aku tidak lagi mengikatmu dengan keras, kamu tetap keluarga kita. Jangan lupakan itu." Vira terkejut dengan responnya. Ia tidak menyangka Pak Ruslan akan begitu pengertian. Seiring berjalannya waktu, Vira merasakan hubungan mereka mulai berubah. Pak Ruslan yang awalnya terlihat keras dan tak berperasaan, ternyata memiliki sisi lain yang penuh kebijaksanaan. Meskipun usia mereka terpaut jauh, Vira mulai melihatnya lebih sebagai seorang kakek yang ingin memberikan kebebasan kepada cucunya untuk mengejar cita-cita, meskipun melalui cara yang tak biasa. Dengan izin dari Pak Ruslan, Vira pun memutuskan untuk mengikuti program beasiswa itu. Meskipun berat hati meninggalkan ibunya di desa, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ia meninggalkan desa kecil itu dengan tekad bulat untuk meraih masa depannya dan untuk membuktikan bahwa ia bisa keluar dari belenggu yang telah lama mengekangnya. Namun perjalanan Vira tak serta-merta berjalan mulus. Begitu ia tiba di kota besar, ia dihadapkan pada dunia yang jauh berbeda dengan kehidupan di desanya. Vira harus beradaptasi dengan cepat
menghadapi kesulitan baru, dan belajar untuk hidup mandiri. Seringkali ia merasa cemas dan kesepian, namun semangatnya untuk meraih masa depan lebih baik selalu menyala. Beberapa bulan setelah Vira menetap di kota, ibu Vira menghubunginya. "Vira, aku mendengar kabar baik. Pak Ruslan mengubah banyak hal di desa sejak kamu pergi. Banyak orang mulai mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dia bahkan mulai mendanai usaha kecil bagi mereka yang ingin berbisnis. Mungkin dia memang sudah tua, tapi dia mencoba untuk memperbaiki hidup orang lain," kata ibunya dengan suara penuh rasa terima kasih. Vira terharu mendengar cerita itu. Ia menyadari bahwa meskipun pernikahannya dengan Pak Ruslan semula tampak seperti sebuah keputusan yang dipaksakan, dalam perjalanan waktu, banyak hal yang berubah. Vira mulai menghargai perubahan yang terjadi pada dirinya dan pada Pak Ruslan, yang meskipun usianya sudah tua, ternyata memiliki hati yang luas. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus dari sekolah menengah atas SMA dengan beasiswa penuh, Vira memutuskan untuk kembali ke desa. Ia ingin memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat desa yang telah lama mendukungnya. Kehidupannya yang dulu penuh dengan rasa takut dan kekhawatiran, kini berubah menjadi sebuah kisah keberanian dan pengorbanan. Pak Ruslan, yang kini sudah semakin tua, menyambut Vira dengan senyum yang tulus. "Kamu berhasil, Vira. Aku bangga padamu," katanya sambil memeluknya, seperti seorang kakek yang bangga terhadap cucunya yang telah sukses. Vira mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. "Semua ini tidak akan terjadi tanpa keputusan yang berat itu, Pak Ruslan. Saya belajar banyak dari Anda." Mereka berdua berjalan perlahan menuju rumah, saling bercerita tentang perubahan yang telah terjadi dalam hidup mereka dan tentang masa depan yang kini lebih cerah, bukan hanya untuk Vira, tetapi juga untuk seluruh desa yang telah melalui perjalanan panjang bersama mereka. Beberapa bulan setelah Vira mulai beradaptasi dengan hidup barunya di desa bersama Pak Ruslan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Vira merasa tubuhnya semakin lelah dari biasanya. Setiap pagi ia merasa pusing, dan perutnya terkadang terasa mual. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari stres dan kehidupan baru yang ia jalani. Tapi rasa cemas mulai muncul ketika ia semakin sering merasa tidak enak badan. Suatu sore, ketika Vira sedang berjalan pulang dari pasar, ibunya menelepon dengan suara khawatir. "Vira, apakah kamu baik-baik saja? Ibu mendengar kabar dari tetangga bahwa kamu terlihat berbeda. Apa kamu merasa sehat?" Vira menghela napas panjang. Ia tahu apa yang sedang terjadi, dan meskipun ia berusaha menutupi rasa takutnya, ia tidak bisa lagi mengabaikan gejala-gejala yang ia alami. Setelah beberapa hari ragu-ragu, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke bidan di desa dan melakukan tes yang selama ini ia hindari. Hasilnya tak bisa lebih mengejutkan. Vira hamil. Perasaan cemas langsung melanda dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pak Ruslan, meskipun memberikan kebebasan, tetap adalah suaminya. Dan dengan kenyataan ini, hidupnya terasa semakin rumit. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia tidak siap menjadi seorang ibu. Ia masih sangat muda dan ingin mengejar cita-citanya, yaitu melanjutkan pendidikannya hingga sarjana. Namun kenyataan hidup memaksanya untuk berhenti sejenak dan merenungkan semuanya. Hari itu, Vira duduk sendirian di rumah, menghadap cermin dan menatap perutnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Apa yang akan ia katakan pada Pak Ruslan? Apa yang akan terjadi pada masa depannya? Dia teringat kata-kata Pak Ruslan beberapa waktu lalu, ketika pria itu berkata bahwa ia tidak akan pernah memaksanya, bahwa ia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Vira menghela napas berat, berusaha menenangkan pikirannya sebelum akhirnya pergi menemui Pak Ruslan di ruang tamu. Pak Ruslan, yang sudah semakin tua dan bijaksana, melihat wajah Vira yang pucat dan mata yang dipenuhi kecemasan. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar masalah sehari-hari. "Ada yang ingin kamu katakan, Vira?" tanya Pak Ruslan dengan suara lembut
penuh perhatian. Vira duduk di sebelahnya, memegang tangan Pak Ruslan dengan ragu. "Pak, saya hamil," ujar Vira dengan suara gemetar. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut." Pak Ruslan terdiam sejenak. Wajahnya yang penuh kerutan menatap Vira dengan penuh pengertian. Lalu dia menghela napas. "Aku tahu ini bukan waktu yang mudah bagimu, Vira. Aku juga tidak bisa memberikan jawaban yang instan untuk masalah ini. Tetapi, apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian." Vira menunduk. Air matanya mulai mengalir perlahan, bukan hanya karena kebingungannya, tetapi juga karena merasa terperangkap dalam situasi yang tidak ia pilih. "Saya masih muda, Pak. Saya ingin melanjutkan kuliah, mengejar cita-cita saya. Saya tidak siap menjadi ibu." Pak Ruslan menggenggam tangan Vira lebih erat. "Aku mengerti. Ini bukanlah hidup yang kamu impikan, dan aku minta maaf karena tak bisa memberikan pilihan yang lebih baik untukmu. Tetapi, aku akan ada di sini untukmu. Jika kamu memutuskan untuk melanjutkan kehamilan ini, aku akan mendukungmu. Jika kamu merasa tidak siap dan ingin melanjutkan hidupmu tanpa mengurus anak ini, aku akan membantumu dengan cara lain." Vira menatap Pak Ruslan, terkejut mendengar kata-kata bijaknya. Meskipun mereka berada dalam hubungan yang tidak biasa, Pak Ruslan tidak pernah menuntutnya untuk mengorbankan impiannya. Dalam hatinya, Vira merasa sangat bersyukur, namun juga merasa semakin tertekan. Menerima kenyataan ini berarti memilih jalan hidup yang sangat berbeda. Setelah berhari-hari merenung, Vira akhirnya membuat keputusan yang berat. Ia memilih untuk melanjutkan kehamilan ini. Meskipun masih ragu dan cemas, ia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dihadapi. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa kehidupan baru tumbuh di dalam dirinya, dan ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak itu. Malam itu, Vira berbicara lagi dengan Pak Ruslan, dengan keputusan yang sudah bulat di hatinya. "Saya akan tetap melahirkan anak ini, Pak. Saya tahu ini akan mengubah segalanya. Tapi saya merasa ini adalah keputusan yang harus saya ambil." Pak Ruslan tersenyum dengan lembut. "Kamu telah membuat keputusan yang sangat besar, Vira. Dan apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Jangan merasa sendiri dalam perjalanan ini. Kita akan menghadapi semuanya bersama." Seiring berjalannya waktu, Vira mulai menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam hidupnya. Perutnya yang semakin membesar membuatnya merasa lebih dewasa, meskipun hatinya penuh kebingungan. Pak Ruslan terus memberikan dukungan. Ia mengatur waktu untuk membantu Vira dalam mengurus rumah tangga, agar Vira tetap bisa belajar dan menjaga kesehatannya. Meskipun pernikahan mereka tidak biasa, hubungan mereka berkembang menjadi hubungan saling memahami dan menghargai. Vira, yang semula merasa terjebak, kini mulai merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, ia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan, untuk mengubah hidupnya sendiri. Ia mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah untuk dirinya dan anaknya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, Vira menyadari satu hal yang penting. Dalam hidup, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita selalu punya pilihan untuk menghadapinya dan mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Kisah Vira ini semakin menegaskan bahwa hidup, meskipun penuh dengan kejutan dan tantangan yang tak terduga, memberikan kita kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan membuat pilihan-pilihan yang membawa kita menuju kebahagiaan dan kedamaian batin.